Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Remarta Sinaga dengan NIM channel 19006 dari Prodi Akuntansi D3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi akan menjelaskan aspek fiskal dari aset lancar berupa beban dibayar di muka yang diampu oleh Bapak Wirmi Eka Putra SE MSI. Baiklah, yang pertama ada konsep pencatatan akuntansi biaya dibayar di muka. Biaya dibayar di muka adalah biaya yang dibayar sebelum menggunakan jasa atau barang yang digunakan. Setiap kali membayar sesuatu dengan menggunakannya harus mencatatnya melalui entry biaya di muka, yaitu prepared expense. Prepared expense ini tidak segera memberikan nilai, sebaliknya mereka memberikan nilai dari waktu ke waktu, umumnya selama beberapa periode akuntansi, karena pengeluaran berakhir saat menggunakannya, tidak langsung menghabiskan seluruh nilai item. Lalu ada hal yang dianggap sebagai biaya yang dibayar di muka. Individu dan bisnis sama-sama pernah melakukan pembayaran di muka. Dalam bisnis kecil, ada sejumlah pembelian yang dapat Anda lakukan dianggap sebagai biaya dibayar di muka. Berikut adalah daftar-daftar atau contoh-contoh pengeluaran dibayar di muka secara umum. Yang pertama ada membayar ruang komersial sebelum menggunakannya. Yang kedua, polis asuransi bisnis kecil. Yang ketiga, peralatan yang akan dibayar sebelum digunakan. Yang keempat, ada gaji kecuali jika kita menunggak gaji. Yang kelima, ada taksiran pajak. Yang keenam, ada beberapa tagihan utilitas. Yang ketujuh, ada beban bunga. Entry jurnal dibayar di muka. Entry jurnal dibayar di muka prepared. Entry jurnalnya prepared expense pada pembukuan pada saat pembelian sebelum menggunakan barang atau layanan. Sebelum membuat jurnal ini harus memahami bagaimana setiap akuntan utama dipengaruhi oleh debit dan kredit. Aset dan biaya meningkat melalui debit dan dikurangi dengan kredit. Di sisi lain, liabilitas, ekuitas, dan pendapatan ditingkatkan oleh kredit dan dikurangi oleh debit. Lalu ada penyesuaian untuk biaya dibayar di muka. Menyesuaikan entry membantu menyeimbangkan pembukuan. Untuk mengenali prepared expense yang menjadi pengeluaran aktual, gunakan entry penyesuaian saat menggunakan item dibayar di muka, kurangi akun prepared expense dan tambahkan akun biaya sebenarnya. Untuk melakukan ini, mendebit akun biaya dan mengkredit akun prepared expense. Ini menciptakan entry penyesuaian prepared expense. Kedua, ada pencatatan PPh pasal 4 ayat 2 dari penyewaan tanah dan bangunan. Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa atas penghasilan berupa deposito dan tabungan-tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dan pengalihan harta berupa tanah dan bangunan, serta pengalihan tertentu lainnya, pengenaan pajak diatur dengan peraturan pemerintah. Pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan berupa sewa tanah dan atau bangunan diatur dengan peraturan pemerintah nomor 29 tahun 1996 sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2002. Menurut ketentuan tersebut, penghasilan berupa sewa tanah atau bangunan dikenakan PPh yang bersifat final. Besarnya PPh dipotong sebesar 10% baik atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak, badan maupun orang pribadi, dari jumlah bruto nilai persewaan tanah atau bangunan. Penyetoran dari penyewaan bangunan dilakukan. A. Penyetoran harus dilakukan paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa tersebut dengan nilai SSP. B. Pelaporan harus dilakukan pada tanggal 20 pada bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa tersebut, dan tentu saja dengan menggunakan SPT masa PPh pasal 4 ayat 2. Kan PKP maka akan dilakukan. Penyetoran harus dilakukan paling lambat tanggal 15 pada bulan berikutnya setelah pembayaran atau terutangnya sewa tersebut dengan menggunakan SSP. B. Pelaporan harus dilakukan paling lambat tanggal 20 pada bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa tersebut, dan tentu saja dengan menggunakan SPT masa PPh pasal 4 ayat 2. Pencatatan PPh dari penyewaan dan tanah dan bangunan
tercatatnya utang sewa tergantung mana utang lebih dulu. Yang ketiga ada pencatatan PPh pasal 23 tentang dari penyewaan kendaraan bermotor dan aset tetap. Yang pertama ada sewa atas kendaraan dalam per 70/PJ/2007 tanggal 9 April 2007 tentang jenis jasa lainnya dan perkiraan penghasilan neto sebagaimana dimaksud pasal 23 ayat 1 huruf C angka 1 Undang-Undang PPh mengatur mengenai penghasilan sewa dan penghasilan lainnya sehubung dengan penggunaan harta khusus angkutan darat dipotong PPh pasal 23 sebesar perkiraan penghasilan netonya adalah 10% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN dengan tarif efektif 1,5% atau 15% dikali 10% dikali jumlah bruto tidak termasuk PPN. Yang kedua ada aset tetap. Aset tetap sesuai per 70/PJ/2007 tanggal 9 April 2007 tentang jenis jasa lain dan perkiraan penghasilan neto sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat 1 huruf C Undang-Undang PPh atas penghasilan sewa dan penghasilan lainnya sehubung dengan penggunaan harta selain kendaraan angkutan darat untuk jangka waktu tertentu berdasarkan kontrak atau perjanjian tertulis ataupun tidak tertulis kecuali sewa dan penghasilan lainnya. Dengan persewaan tanah atau bangunan dikenakan PPh bersifat final, maka akan dipotong PPh pasal 23 sebesar 15% dari perkiraan penghasilan neto oleh pihak yang wajib membayar dan besarnya perkiraan penghasilan netonya adalah 30%, jadi tarif efektifnya adalah sebesar 4,5% atau 15% dikali 30% dikali jumlah bruto tidak termasuk PPN. Sekian dari penjelasan saya, lebih kurangnya mohon maaf. Salam sejahtera bagi kita.